Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan konsep perencanaan balai latihan kerja yang sudah kami kerjakan. Di sini nama-nama kelompok dari kelompok saya itu yang pertama ada Excelsis, saya sendiri, ada teman saya Alian Daniel Sayuna, ada Daniel Taunino, Eva Saskia, dan Fuad Miftahudin. Seperti yang kita ketahui, perancangan setiap orang memiliki perancangan yang berbeda-beda. Maka itu di sini kami akan menjelaskan poin-poin yang berbeda dari perancangan kami berlima. Saya akan memulai penjelasan perancangan saya, yaitu Excelsis Venus Paradise Praja. Di sini yang pertama yaitu pensoningan, seperti terlihat pada slide. Area yang berwarna biru muda yang merupakan area parkir. Untuk warna ungu itu post security. Untuk masa utamanya berada di tengah. Untuk area yang berwarna hijau itu merupakan taman. Area yang berwarna pink yaitu area resapan. Untuk asrama, area yang berwarna merah dan area yang berwarna kuning merupakan lapangan. Untuk area praktek berwarna biru tua. Yang berikutnya konsep tata ruang luar. Konsep penataan ruang luar ini merupakan konsep untuk menata fasilitas-fasilitas dari balai latihan kerja, yaitu berupa post security, kolam, taman, tempat parkir, dan tempat pembuangan sampah. Untuk area parkir akan dibuat bagian dekat pintu masuk sehingga lebih mudah untuk diakses, dan karena kontur tanah yang miring maka area parkir akan dibuat seperti terasering. Untuk taman, seperti terlihat pada gambar pensoningan, area yang berwarna hijau akan dibuat sebagai taman untuk menghias site. Untuk post security dan gerbang masuk, post security dibuat di jalan masuk dan jalan keluar. Untuk jalan masuk dari bagian timur side dan jalan keluar pada bagian barat side. Untuk kolam hias dibuat agar site tidak hanya monoton pada taman saja. Yang berikutnya tata ruang luar taman. Untuk vegetasi yang ada di taman yaitu ada cemara kipas, flamboyan, tabai buya, bambu kuning, palem botol, rumput hias, dan bunga. Untuk cemara kipas, pohon ini sangat cocok ditanam pada site karena tanaman ini merupakan tanaman hias yang memiliki daun menyerupai kipas. Flamboyan, pohon ini tidak hanya sebagai peneduh tetapi juga sebagai penghias pada area site karena memiliki warna bunga yang cerah. Berikutnya tabe buya, pohon ini mirip sekali dengan pohon sakura, tapi kelebihannya pohon ini dapat hidup di iklim tropis. Untuk berikutnya sirkulasi, seperti terlihat pada slide, garis yang berwarna hijau merupakan sirkulasi kendaraan. Di sini saya buat sesuai dengan analisis yang telah kelompok kami buat, yaitu memiliki 2 jalur kendaraan agar tidak mengalami kemacetan di area site. Untuk garis yang berwarna merah yaitu sirkulasi pejalan kaki. Untuk tanda panah merah merupakan jalan masuk dan tanda panah biru merupakan jalan keluar. Untuk jalan masuk berada pada bagian timur dari site dan jalan keluar pada bagian barat dari site. Untuk bentukan massa bangunan, bentukan dasar bangunan yang saya ambil yaitu dari baling-baling seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya saya menambahkan bentuk pada beberapa bagian yang bisa digunakan untuk balkon seperti terlihat pada gambar itu yang berwarna hijau. Dan hasil akhir yaitu ditambahkan bentuk persegi 6 untuk menjadi lantai paling atas dari bangunan. Yang berikutnya konsep struktur dan konstruksi. Untuk struktur bawah menggunakan pondasi tapak dan pondasi menerus. Struktur tengah menggunakan kolom struktur. Kolom struktur di sini menggunakan material beton bertulang. Kolom struktur berguna sebagai penahan beban aksial seluruh bangunan dan akan diteruskan ke pondasi.
Untuk kolom praktis memiliki ukuran yang standar yaitu 15 x 15 cm. Untuk balok induk dan balok anak menggunakan perhitungan rumus seperti pada slide. Untuk besaran dimensinya yaitu tinggi 50 cm dan lebar 35 cm. Itu untuk balok induk, dan untuk balok anak tinggi 43 cm dan lebar 28 cm. Selanjutnya modul struktur. Modul struktur pada perancangan balai latihan kerja yang saya buat ini menggunakan pola modul grid dengan jarak terjauh antar kolom yaitu 6 meter. Untuk plat lantai ketebalannya memiliki ketebalan 12 cm, dan untuk material finishing dari lantai itu menggunakan granit dan juga keramik. Untuk core bangunan akan berguna sebagai utilitas dalam bangunan. Fasilitas yang terdapat dalam core yaitu lift, tangga, dan juga shaft. Untuk dinding, material dinding yang akan saya gunakan yaitu menggunakan batako, dan untuk finishing dinding interior yaitu menggunakan cat dan wallpaper agar terlihat lebih estetik. Untuk struktur atas, penutup atap pada bangunan utama atau pada masa utama yaitu yang dirancang yaitu menggunakan dak beton dengan material beton bertulang. Ketebalan dari dak beton yaitu 12 cm. Sedangkan untuk penutup atap pada bagian asrama akan dibuat seperti gambar yang sudah tertera, memiliki bentuk atap perisai dengan material penutup atap yaitu menggunakan seng. Selanjutnya untuk utilitas transportasi dalam bangunan, ada lift dan juga ada tangga yang terdapat di dalam core, dan tangga juga akan dibuat di beberapa bagian dari bangunan agar lebih mudah diakses. Untuk sanitasi, air bersih, sumber air bersih ke dalam bangunan akan diambil dari sumur bor dan akan dipompa menggunakan dinamo air agar dapat dialiri ke dalam bangunan, yaitu kamar mandi, dapur, kolam, dan juga taman. Untuk air kotor, pengolahan air kotor akan dibuat bak kontrol, septic tank, dan juga sumur resapan. Untuk air kotor yang tidak mengandung bahan kimia akan dibuang ke selokan air. Untuk sanitasi air bersih, penggunaan air bersih bukan hanya dialirkan ke dalam kamar mandi atau dapur, tapi juga akan digunakan untuk sistem pemadam kebakaran di dalam bangunan seperti hidran dan juga sprinkler. Mungkin itu penjelasan konsep dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Saya punya konsep, yaitu pertama konsep tapak. Yang pertama itu vegetasi menggunakan pagar, tembok untuk meminimalisir kebisingan. Selanjutnya menanam vegetasi yang berfungsi untuk peneduh, pengarah, hias, dan minimalisir kebisingan di sekitar site. Selanjutnya melakukan penanaman kembali dan penataan kembali vegetasi dalam site. Vegetasi yang ditanam kembali merupakan pohon palem, pohon glodok, dan pucuk merah. Selanjutnya untuk orientasi bangunan menghadap ke arah selatan karena sesuai dengan garis edar matahari agar tidak mempengaruhi suhu dalam ruangan. Selanjutnya kebisingan dalam area site datang dari area timur, barat, dan utara. Untuk minimalisir kebisingan dalam site yaitu dengan menanam vegetasi juga membuat tembok di keliling site. Selanjutnya untuk topografi, mengubah sebagian kontur dikarenakan menyesuaikan banyaknya bangunan yang akan dibangun. Untuk sirkulasi, membuat daya jalur kendaraan agar mempermudah sirkulasi di area tersebut dan tidak terjadi kemacetan di satu sisi. Selanjutnya untuk aksesibilitas, akses masuk dalam site dibuat dari bagian timur atau lebih tepatnya dari depan steam. Akses masuk dan keluar site dibuat berbeda agar menghindari kemacetan dan juga lebih mudah diakses jika melalui Jalan Adi Sukipto. Selanjutnya garis edar matahari dengan membuat bukaan di bagian utara, timur, dan barat karena dapat berguna untuk pencahayaan alami ke dalam bangunan. Selanjutnya arah angin, membuat bukaan tegak lurus dengan arah datangnya angin karena dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dan tinggi dalam bangunan, begitu akan mempengaruhi terhadap kenyamanan penggunaan gedung.
Selanjutnya untuk personingan itu, untuk yang warna merah itu semi public, yang warna biru privat, dan yang hijau itu lebih ke public, ke taman sama lapangan. Selanjutnya untuk masa bangunan berbentuk persegi panjang seperti bangunan pada umumnya. Semua bangunan berlantai satu, kemudian menggunakan atap pelana. Bentuk masa bangunan seperti ini cocok untuk perancangan balai pelatihan kerja karena memberi kesan simpel, tertata, serta memberikan energi positif. Kesan sederhana dari bentuk masa bangunan akan membuat orang lebih fokus dalam melakukan pelatihan kerja. Selanjutnya untuk tata ruang luar, ada parkiran mobil dan motor, peserta taman, area workshop, fasilitas utama yang terdapat di tengah-tengah, dan lapangan basket, kantin, dapur, ruang makan dan musola, parkiran asrama, asrama peserta, asrama tamu, kantor 3-in-1, lapangan tenis, lapangan futsal, area workshop, parkir mobil dan motor peserta, serta fasilitas utama. Selanjutnya untuk struktur bawah ada pondasi menggunakan pondasi batu kali. Pondasi batu kali adalah bagian struktur bangunan terbuat dari sekumpulan batu alam yang dibuat dengan bentuk dan ukuran tertentu menggunakan bahan pengikat berupa campuran adukan beton. Jenis pondasi ini merupakan pondasi dangkal yang digunakan pada bangunan dengan beban tidak terlalu besar. Untuk struktur tengah ada kolom struktur. Kolom struktur pada bangunan dimensinya diperoleh menggunakan rumus lebar balok 25 tambah 2 kali 5 yaitu 35 cm. Untuk dimensi kolom utama 35 kali 35 cm. Untuk kolom praktisnya yaitu 15 kali 15 cm sebagai perekat antara WC dan ruangan lainnya. Selanjutnya untuk struktur tengah ada balok induk yang berukuran 25 kali 40 cm, balok anak yang berukuran 25 kali 70 cm, dan ini untuk struktur atasnya menggunakan atap pelana. Atap pelana atau gable roof adalah salah satu jenis struktur atap bangunan. Struktur pelana atau gable roof ini terdiri dari dua sisi miring yang bertemu pada satu titik dan didukung oleh dinding, biasanya berbentuk segitiga. Hal ini menciptakan ruang di bawah atap. Selanjutnya untuk utilitas jaringan listrik menggunakan ini jaringan PLN. Kekurangannya itu kelebihannya itu hemat dan kekurangannya itu sering terjadi pemadaman. Penggunaan genset, keuntungannya itu dapat digunakan saat pemadaman kekurangan. Untuk keuntungannya itu dapat digunakan saat pemadaman kekurangan, dan kekurangannya itu peningkatan polusi. Untuk sanitasi air bersih, sumber air bersih ke dalam bangunan akan diambil dari sumur bor, akan dipompa menggunakan dinamo air agar dapat dialiri ke dalam bangunan, yaitu kamar mandi, dapur, kolam, dan taman. Untuk sanitasi air kotor, untuk pengolahan air kotor akan dibuat bak kontrol seperti septic tank dan juga sumur resapan. Untuk air kotor yang tidak mengandung bahan kimia akan dibuang ke selokan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alian Daniel Sayuna. Saya akan melanjutkan penjelasan terhadap konsep perencanaan yang saya sudah buat. Yang pertama ada konsep aksesibilitas. Untuk konsep aksesibilitas, jalur masuk dan keluar berada di bagian utara dari site. Juga terdapat jalur khusus yang berada di bagian belakang timur dari site. Yang berikut ada konsep sirkulasi dalam site. Untuk garis yang berwarna orange itu jalur kendaraan, dan untuk garis yang berwarna coklat putus-putus yaitu jalur pejalan kaki. Yang berikut ada penzoningan juga tata ruang luar. Itu yang pertama terdapat kantor pengelola yang berada di bagian tengah site. Terdapat 2 parkiran. Untuk bagian belakang dari site terdapat lapangan, asrama, ruang kelas. Bagian barat dari site terdapat resapan, dan untuk bagian utara dari site terdapat bengkel kerja. Untuk bagian tengah dari site terdapat taman. Untuk vegetasi di sini dari tata letak vegetasi saya menggunakan 4, yaitu yang pertama untuk vegetasi pengarah, yang kedua vegetasi untuk produksi kebisingan, yang ketiga vegetasi untuk peneduh, dan yang keempat vegetasi untuk penahan angin.
Untuk vegetasi pengarah di sini saya menggunakan pohon cemara pensil. Untuk tata letak dari vegetasi pengarah yaitu cemara pensil ini sudah saya cantumkan titik-titik pada site. Dan untuk vegetasi untuk mereduksi kebisingan, di sini saya menggunakan pohon cemara kelen dan pucuk merah. Untuk penempatan dari tata letak pohon ini untuk mereduksi kebisingan yaitu di pinggir jalan, yakni di bagian timur, utara, dan di bagian barat dari site. Untuk yang berikut, vegetasi peneduh, di sini saya menggunakan pohon silver mepele, dan untuk vegetasi penahan angin saya menggunakan pohon mangga. Yang berikut ada masa bangunan. Di sini masa bangunan saya menggunakan awal dari masa bangunnya itu kotak, dan dari kotak saya dibuat menjadi kubus persegi panjang, dan untuk atapnya dibuat tempat air. Maka masa bangunan yang dibuat seperti pada gambar. Yang berikut untuk konsep utilitas, yang pertama jaringan listrik. Untuk jaringan listrik menggunakan PLN dan genset. Untuk kapasitas sumber listrik dari generator disesuaikan dengan kebutuhan bangunan. Dan di sini saya menggunakan genset otomatis yang dapat mengalihkan pasokan listrik dari PLN apabila terjadi pemadaman listrik. Yang berikut untuk air bersih. Sumber air bersih kebangunan akan diambil dari jaringan air bersih yaitu PDAM ke meteran air, dan dibuat penampungan, terus akan dari penampungan disalurkan ke ruangan-ruangan, juga ke tempat-tempat yang membutuhkan air. Untuk air kotor, di sini pengolahan air kotor akan dibuat bak kontrol, septic tank, dan juga sumur resapan. Untuk air kotor yang tidak mengandung bahan kimia akan dibuang ke selokan air. Untuk konsep utilitas yang berikut yaitu tempat sampah. Untuk tempat sampah pada site akan menggunakan tempat-tempat sampah kecil yang akan ditempatkan di setiap ruangan dan di sisi luar site, dan akan dibuang ke pembuangan akhir bak besar yang akan ditempatkan di sekitar site. Yang berikut ada konsep pengawaan. Di sini konsep pengawaan terbagi atas dua jenis, yaitu pengawaan alami dan pengawaan buatan. Untuk pengawaan alami sendiri dibuat seperti pada gambar, yaitu memberi bukaan tegak lurus dengan arah angin untuk mencegah angin kencang pada musim tertentu. Maka dimanfaatkan vegetasi pemecah angin dan menggunakan skor dash kain. Untuk pengawaan buatan sendiri, di sini saya menggunakan AC. Untuk yang berikut konsep struktur. Yang pertama ada substruktur. Substruktur di sini karena bangunan hanya satu lantai, di sini saya menggunakan pondasi menerus dengan lebar galian 1 meter, dan saya menggunakan pas batu kali. Untuk bagian superstruktur saya menggunakan bagian kolom. Di sini saya menggunakan kolom praktis 15 x 15 dengan tulangan utama diameter 10 mm dan tulangan bagel diameter 8 mm. Untuk bagian dinding di sini saya menggunakan dinding bata yang lebih efisien, serta dari segi harga juga lebih murah dibandingkan menggunakan dinding beton yang pasti akan mengeluarkan banyak biaya. Untuk konsep struktur yang terakhir ada perstruktur, yaitu bagian atap
Di sini penutup atap saya menggunakan genteng dengan menggunakan kuda-kuda kayu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Daniela Perkasa Tonino. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan konsep perancangan saya. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu bagian pensoningan, di mana seperti pada gambar untuk nomor 1 yaitu area pelatihan. Berikut untuk nomor 2 yaitu area praktek, di mana berdasarkan jenis pelatihan yang akan ditampung, saya membagi menjadi 4 bangunan sesuai dengan kategori pelatihan itu sendiri. Yang berikut ada area asrama, di mana area asrama akan saya tempatkan yaitu untuk area asrama putra dan area asrama putri. Yang berikut ada area servis, di mana area servis tersebut berupa parkiran kendaraan. Selanjutnya untuk nomor 5 ada area olahraga, yaitu saya menyediakan fasilitas olahraga seperti lapangan, yaitu lapangan futsal, lapangan basket maupun lapangan tenis. Selanjutnya ada taman, di mana taman yang akan saya terapkan pada site yaitu taman aktif maupun taman pasif. Dan yang nomor 7 yaitu area resapan, di mana saya tempatkan pada bagian barat site. Untuk tata ruang luar itu sendiri, berdasarkan konsep pensoningan yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu pada tata ruang luar saya akan menggunakan parkiran di area servis dengan pola parkiran 2 sisi yang membentuk sudut 30 derajat. Pola parkiran ini saya rasa efektif, dengan nanti saya akan menggunakan kanopi pada area parkiran untuk melindungi kendaraan dari paparan matahari langsung. Yang berikut yaitu saya akan menjaga penghawaan pada luar bangunan dengan menanam vegetasi peneduh dan akan ditempatkan pada sepanjang jalur sirkulasi pedestrian pada site. Selanjutnya adalah pemanfaatan vegetasi sebagai peredam kebisingan untuk menjaga kenyamanan pada area BLK. Kita masuk kepada konsep yang berikut, yaitu konsep vegetasi, di mana pada konsep vegetasi saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu ada vegetasi pengarah, peneduh, estetis, dan vegetasi tambahan. Yaitu untuk vegetasi pengarah, yang pertama saya menempatkan cemara pensil dan pohon glodok sesuai dengan namanya sendiri, yaitu untuk mengerahkan, dan akan ditempatkan pada sepanjang sirkulasi kendaraan dan pedestrian. Yang berikut adalah vegetasi peneduh untuk menjaga penghawaan luar ruangan pada site. Jenis tanaman yang saya gunakan yaitu pohon flamboyan. Selanjutnya yaitu vegetasi estetis, di mana vegetasi estetis kegunaannya untuk menambah nilai estetika pada site. Vegetasi yang saya gunakan yaitu vegetasi palem botol dan pohon pucuk merah. Selanjutnya kita masuk kepada vegetasi tambahan, di mana vegetasi tambahan ini kegunaannya untuk menjaga area resapan serta penghawaan pada site. Untuk vegetasi tambahan ini saya menggunakan rumput teki. Kita masuk kepada konsep berikut, yaitu konsep sirkulasi, di mana bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk sirkulasi kendaraan saya memakai indikator kuning dengan garis putus-putus, dan sirkulasi pedestrian saya memakai garis hijau putus-putus. Seperti pada gambar bisa kita lihat bahwa kedua sirkulasi ini mengelilingi site dan mengelilingi setiap bangunan atau mencapai setiap bangunan. Untuk dua lingkaran baik pada bagian kiri dan kanan bisa dilihat, yaitu untuk bagian kanan berupa parkiran timur, dan untuk bagian
kiri yaitu berupa parkiran barat. Kita masuk kepada konsep kubaan massa, di mana konsep kubaan massa ini mengambil ide dasar bentukan persegi panjang. Dari bentukan persegi panjang kita masuk selanjutnya saya menambahkan massa. Dari satu massa saya menambahkan menjadi 3 massa. Dari penambahan massa selanjutnya saya menggabungkan ketiga massa tersebut menjadi satu kesatuan. Bisa dilihat lebih jelas seperti pada gambar, di mana saya menyatukan ketiga massa tersebut menjadi satu. Dan hasil akhir dari bangunan atau massa utamanya yaitu seperti pada gambar, bisa dilihat sendiri hampir menyerupai bentukan huruf Y. Kita masuk kepada konsep struktur dan konstruksi, di mana pada bagian substruktur saya akan menggunakan pondasi footplat karena saya rasa pondasi ini adalah pondasi yang cocok untuk bangunan bertingkat. Dan penggunaan pondasi footplat akan saya tempatkan pada gedung workshop dan gedung pelatihan. Berikut ada pondasi batu kali, di mana pondasi ini saya akan gunakan atau aplikasikan pada bangunan dengan satu lantai seperti asrama dan pos jaga. Kita masuk kepada bagian struktur tengah bangunan, yaitu yang pertama ada kolom sebagai tulangan utama pada bangunan. Untuk diameter kolom yang saya pakai yaitu memiliki diameter 40 cm. Yang berikut ada balok induk dan balok anak dengan diameter masing-masing yaitu 25 x 35 dan balok anak 20 x 30 cm. Kegunaannya sendiri yaitu sebagai penopang struktur dan untuk menopang gaya horizontal atau beban horizontal pada bangunan. Kita masuk kepada bagian berikut yaitu plat lantai, di mana plat lantai yang akan saya gunakan memiliki ketebalan 12 cm. Selanjutnya kita masuk ke struktur atas bangunan, yaitu pada struktur atas bangunan saya akan menggunakan bentukan atap perisai, baik itu pada gedung kantor, gedung workshop, dan gedung asrama. Untuk struktur atap yang saya gunakan yaitu saya akan menggunakan konstruksi baja ringan, dan untuk material penutup atapnya saya akan menggunakan material genteng metal. Untuk bagian utilitas, di mana yang pertama saya akan menggunakan sprinkle sebagai penanganan pertama apabila terjadi kecelakaan. Apabila terjadi kebakaran. Untuk penggunaan sprinkle ini saya rasa penting karena untuk sebagai penanganan pertama baik itu pada area workshop yang sangat rentan dan pada gedung kantor. Selanjutnya ada tangga, di mana tangga sendiri berfungsi sebagai transportasi vertikal pada bangunan dengan detail ukuran tangganya yaitu untuk upright-nya sendiri 20 cm dan unrated-nya 20 cm. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan memaksimalkan sirkulasi udara pada site dengan pemanfaatan sirkulasi silang. Dan yang berikut saya akan menggunakan saya akan memaksimalkan cahaya matahari pada site dengan penggunaan kaca yang lebih banyak pada beberapa bagian bangunan, tapi saya akan kurangi pada bagian timur maupun bagian barat site. Utilitas yang berikut yaitu untuk utilitas keamanan, saya akan menambahkan penggunaan kamera pengawas atau CCTV pada beberapa bagian luar bangunan maupun dalam bangunan. Kegunaannya sendiri untuk sebagai keamanan tambahan pada site. Dan yang berikut ada lampu taman dan lampu jalan yang akan saya tempatkan pada taman aktif, taman pasif, dan sirkulasi pada site. Kegunaannya sendiri untuk sebagai penerangan pada saat malam hari. Baik, sekian penjelasan dan konsep saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fuad Miftahudin Basdepan Fuad.
dengan NIM 2006-09-0076 akan menjelaskan mengenai konsep perancangan pada mata kuliah studio perancangan arsitektur 5 dalam hal ini yaitu konsep perancangan BLK atau Balai Latihan Kerja. Baik, yang pertama kita masuk ke konsep penjaringan tapak. Untuk penjaringan tapak sini ada beberapa penjaringan. Yang pertama ada area parkir, ada pos security, taman, ada resapan, ada asrama yang berwarna merah, lapangan yang diberi tanda berwarna kuning, serta tempat praktik yaitu untuk semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teori kita membuat dalam satu bangunan atau satu masa utama yaitu berada pada pusat site. Dan untuk kegiatan praktik sendiri itu masanya dipisah karena nantinya akan mengganggu kegiatan teori yang akan berlangsung. Untuk masa yang dipisah ini ada bengkel las dan bengkel otomotif. Kemudian untuk area taman itu letaknya mengelilingi bangunan utama atau masa utama yang ada pada site, dan ada bagian taman atau ruang terbuka hijau letaknya pada bagian utara site dan luas tamannya itu lebih besar daripada taman-taman yang lain. Selanjutnya tata ruang luar yaitu taman. Ada beberapa vegetasi yang dipakai pada taman, yaitu ada pohon cemara kipas, ada pohon flamboyan, ada pohon tabebuya, ada pohon bambu kuning, dan serta pohon palen botol. Kemudian ada juga rumput hias dan bunga. Semua masing-masing vegetasi ini tersebar pada penempatan taman yang sudah dirancang sejak awal. Untuk jalur masuk site sendiri berada pada timur site dan jalan keluarnya berada pada atau dekat dengan SMA 4. Dan untuk sirkulasi dari kendaraan dalam site itu, sirkulasi kendaraannya hanya memutar atau mengelilingi dari masa utama bangunan yang ada di site. Dalam hal ini ada bangunan asrama, ada bangunan utama atau bangunan teori, dan bangunan praktik atau ruang praktik. Dan untuk pejalan kaki itu yang bertanda merah. Untuk bentuk masa utama pada bangunan ini diambil dari bentuk dasar yaitu bentuk baling-baling, dan dari bentuk baling-baling ini dikembangkan pada bagian sudut masing-masingnya. Pada bagian sudut dari baling-baling ini ditambah beberapa bagian geometri yang nantinya bisa digunakan sebagai balkon. Dan hasil akhirnya yaitu akan ditambahkan bentuk persegi 6 untuk menjadi lantai paling atas pada bangunan atau masa utamanya nanti. Kemudian masuk ke konsep struktur dan konstruksi. Untuk struktur bawah sendiri menggunakan fondasi tapak atau fondasi footplat. Untuk fondasi tapak atau fondasi footplat ini digunakan pada masa utama bangunan atau bangunan utama, karena bangunan utama memiliki lantai yang banyak atau lebih dari satu lantai. Sedangkan untuk fondasi menurus ini digunakan pada bangunan biasa atau bangunan satu lantai, yakni bangunan bengkel seperti bengkel otomotif, bengkel pengelasan, dan gedung-gedung seperti asrama, dan kemudian untuk pos satpam juga. Sedangkan untuk sudut tengah itu ada kolom sendiri dibuat dari struktur beton bertulang. Untuk kolom sendiri dibagi menjadi dua, ada kolom struktur dan kolom praktis. Kemudian ada dengan penggunaan balok beton bertulang.
Untuk balok sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan ada balok anak dan balok induk. Untuk modul struktur sendiri lebih digunakan pada bangunan utama dengan menggunakan modul struktur dengan jarak terjauh yaitu 6 meter. Dan kemudian untuk penggunaan plat lantai ini menggunakan plat lantai batu bertulang dengan material finishing lantai menggunakan granit dan juga keramik. Juga pada perancangan ini digunakan juga core sebagai inti daripada bangunan yang berfungsi sebagai ruang utilitas dan beberapa fasilitas yaitu lift dan tangga atau shaft. Untuk core sendiri ini nanti penempatannya pada bangunan utama atau masa utama yang ada. Dan kemudian untuk dinding sendiri menggunakan material batako dan di finishing menggunakan cat dari wallpaper agar terlihat lebih estetik. Untuk struktur atapnya sendiri kita menggunakan dak beton dengan material beton bertulang dengan ketebalan dak beton sendiri yaitu 12 cm. Sedangkan untuk penutup atap dari asrama dan bengkel kerja yaitu bengkel pengelasan dan bengkel otomotif menggunakan atap seng. Untuk utilitas sendiri yang pertama itu ada lift. Lift ini sebagai transportasi vertikal pada perancangan ini. Namun lift ini digunakan hanya pada bagian bangunan utama saja. Sedangkan untuk tangga sendiri digunakan juga pada bagian bangunan utama, namun ada beberapa tempat yang tidak menggunakan tangga. Serta untuk air bersih sendiri, air bersih diambil dari sumur bor dan akan dipompa menggunakan dinamo air agar dapat dialir ke dalam bangunan itu kamar mandi, dapur, kolam, dan taman. Untuk konsep berikutnya yaitu air kotor. Untuk pengelolaan air kotor akan dibuat bak kontrol seperti septic tank, ada juga sumur resapan, dan untuk air kotor juga tidak mengandung bahan kimia akan dibuang ke selokan atau saluran umum. Untuk air bersih sendiri bukan hanya dialirkan ke kamar mandi atau dapur atau kamar WC, tetapi juga akan digunakan untuk sistem pemadam kebakaran dan bangunan seperti hidran dan sprinkler. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.